Shalom Aleichem, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 24 Desember 2020 kita akan belajar dari Lukas pasal yang pertama ayat 78 sampai dengan 79. Lukas pasal yang pertama ayat 78 sampai dengan 79. Judulnya adalah Surya pagi. Surya pagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kita sangat senang ketika bangun di pagi hari, ada sinar matahari yang menyinari bumi, yang menyinari lingkungan di wilayah kita, menyinari tanaman, menyinari rumah, dan yang ada di sekitar kita. Tentu itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, hari yang cerah. Apalagi kalau hawanya itu dingin. Tentu kita senang jikalau ada matahari yang bersinar di pagi hari. Sepertinya memberikan semangat gitu ya. Sepertinya memberikan semangat untuk melakukan aktivitas di hari itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang Natal, di mana sang pribadi Natal di sini disebut sebagai Surya pagi. Surya pagi. Kita akan belajar dua hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan Surya pagi ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pemahaman mengenai sebutan Surya pagi. Pemahaman mengenai sebutan Surya pagi. Kita akan membaca ayat yang ke-78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi di dalam bahasa Yunani ini dipakai kata Anatole, ya, Anatole. Itu sebetulnya secara literal artinya timur atau fajar. Ya. Anatole itu secara literal artinya timur atau fajar. Di dalam Alkitab King James Version itu disebut sebagai the day spring atau hari musim semi. Tapi kalau di dalam NIV dikatakan the rising sun atau matahari terbit. Nah, pada umumnya para ahli Alkitab setuju bahwa ini memang menunjuk kepada matahari yang sedang terbit di pagi hari. Dengan bersinarnya matahari, maka kegelapan sirna, ya kan? Dengan bersinarnya matahari, maka kegelapan sirna dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesus digambarkan sebagai surya pagi, maka sesungguhnya kehadirannya memang sangat dibutuhkan. Saya ulangi, ketika Yesus digambarkan sebagai surya pagi, maka sesungguhnya kehadirannya memang sangat dibutuhkan. Itu pemahaman yang pertama, yaitu tentang surya pagi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai penegasan fungsi atau kebergunaan dari surya pagi ini. Kita baca ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Perhatikan kalimat ini. Menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Yang dinamakan kegelapan itu berarti kan kebodohan, ketidaktahuan. Orang yang berada di kegelapan itu sangat bingung jalannya.
atau bisa dikatakan ini sebetulnya ketersesatan. Jadi menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Artinya menyinari mereka yang sedang tersesat jalannya. Di dalam pemahaman Alkitab secara komprehensif, kegelapan itu digambarkan atau disamakan dengan dosa, ya, dengan keberdosaan. Jadi Surya pagi itu hadir untuk menyinari mereka yang diam dalam keberdosaan, dalam hidup tidak benar itu, ya. Jadi Surya pagi datang untuk menyinari mereka yang hidup tidak benar, mereka yang dalam ketersesatan, mereka yang dalam keberdosaan. Lebih jauh dikatakan di ayat itu, menyinari mereka yang dalam naungan maut. Menyinari mereka yang dalam naungan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, maut itu dipakai kata thanatos di sini. Ini menekankan kepada kematian rohani dan kematian kekal. Jadi perhatikan, Surya pagi itu datang untuk menyinari mereka yang dalam naungan kematian kekal, kematian rohani. Luar biasa ini fungsinya, keberadaan dari Surya pagi. Lebih jauh dikatakan, Surya pagi datang itu untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dipakai kata Yunani eirene, itu dalam bahasa Ibrani kita sering ucapkan, yaitu shalom. Shalom. Ini bukan sebatas tidak ada perang, tidak ada pertengkaran, bukan hanya itu, tetapi ini merupakan hubungan yang harmonis dalam situasi apapun. Hubungan yang harmonis dalam situasi apapun. Hubungan yang penuh dengan damai sejahtera dalam situasi apapun. Tapi hubungan itu hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Intinya ini adalah suasana surgawi. Jadi kalau kita mengatakan shalom, itu sebetulnya kita mengendaki suasana surgawi. Nah, Surya pagi datang untuk memimpin kita, ya, untuk memimpin kita, mengarahkan kaki kita kepada suasana surgawi. Intinya Surya pagi itu membawa kita kepada kedamaian sejati. Itu Surya pagi, dan kita tahu kedamaian sejati itu hanya didapat ketika ada hubungan yang baik antara kita dengan Bapa, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, antara kita dengan Allah, itu akan ada damai sejahtera. Ketika hubungan itu baik, maka damai sejahtera itu terjadi. Jadi ini intinya adalah bahwa Surya pagi ingin membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa, yaitu suasana surgawi yang penuh damai sejahtera, di mana antara kita dan Allah itu mempunyai hubungan yang harmonis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi saat ini kita sudah mengetahui bahwa Surya pagi, yaitu Sang Pribadi Natal, yaitu Yesus Kristus, itulah yang sanggup membawa orang kepada kedamaian sejati, membawa orang kepada hubungan yang harmonis dengan Allah, membawa orang kepada suasana surgawi, karena dialah yang sanggup menyinari orang yang dalam kegelapan sehingga tidak tersesat, sehingga arah jalannya adalah ke arah shalom, ke arah eirene, ke arah kedamaian sejati, hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Itulah Surya pagi, luar biasa. Natal kali ini kita harus mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa kita sedang memperingati kehadiran Sang Surya pagi yang telah mengarahkan kita kepada jalan yang penuh damai sejahtera.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memperingati Natal, itu berarti kita berada pada sebuah pengharapan yang pasti. Datangnya Surya Pagi, datangnya Natal, itu memberi harapan yang pasti, yaitu kebebasan kita dari cengkeraman dosa dan maut. Luar biasa, memberikan harapan yang pasti untuk kebebasan kita dari cengkraman dosa dan maut. Itulah sang pribadi Natal, yaitu sang Surya Pagi. Jadi kalau kita tidak ingin tersesat jalan rohani kita, kalau kita tidak ingin tersesat jalan kehidupan kita, mari kita terus tunduk kepada arahan dari sang Surya Pagi itu. Mari kita terus menuruti apa yang diarahkan oleh sang Surya Pagi itu. Terus berada di dalam naungan sang Surya Pagi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga jalan kita tidak tersesat. Sehingga kita bisa memahami kebenaran, jalan yang benar, dan tidak terombang-ambing, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Karena sang Surya Pagi akan terus menyinari kita dan mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebenaran yang menuju kepada damai sejahtera sejati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita berserah penuh kepada sang Surya Pagi. Biarlah dia berkuasa atas kita, karena dia yang sanggup menuntun kita sehingga tidak tersesat. Dan akhirnya kita menikmati kedamaian sejati di dalam sang Surya Pagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami sudah belajar. Sekarang kami menjadi semakin yakin bahwa sang Surya Pagi, yaitu Yesus Kristus sendiri, itulah yang akan menuntun langkah kami menuju jalan damai sejahtera. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sang Surya Pagi, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.